Umat manusia ini, apapun orangnya, bangsanya, rasnya, dan agamanya, mempunyai tujuan yang satu, yaitu mengimani Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana cara mengimaninya? Biasanya masing-masing orang dengan agamanya mempunyai cara sendiri-sendiri. Intinya adalah kembali pada ilahi, yang itu merupakan pembimbing manusia dalam hidup sehari-hari. Ba'da sholat subhanallah, tapi setelah sholat selesai, zikirnya selesai, dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Berarti ada yang tidak masuk kalimat subhanallah ke dalam jiwanya, cuman di lisan saja. Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14. Dia cuma nyampe lisan, kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati. Qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum serius imannya, belum benar. Walakin qulu aslamna, cukup katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, cuman kalimat iman itu baru di lisan, belum nyampe ke hati. Karena kalau sudah nyampe ke dalam qalbun, qulub, itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya orang beriman itu kalau benar imannya dilatih dengan amal soleh. Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran. Buka Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Makanya kalau orang sudah beriman itu, imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya, membimbing tubuhnya untuk beramal soleh. Maka mustahil ada orang beriman beramal salah, mustahil. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengetahui Quran, kemudian memberikan gambaran-gambaran, termasuk orang-orang liberal misalnya, ya, yang nggak ngerti Quran, nggak paham cara menafsirkan Quran, nggak mengerti kandungannya, baca Quran aja jarang misalnya kan, bicara tentang isi Quran itu nggak usah didengar, nggak usah didengar. Ya, dulu pernah ada penjelasan bahwa ini semua orang nih, semua agama berpeluang semuanya masuk surga, ya, walaupun beda-beda keyakinan, cuma punya satu Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Lalu seenaknya mengambil potongan ayat Quran, diambil Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 62. Ya, paling kiri sebelah atas, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, sampai situ dipotong. Ini dalilnya nih, orang beriman, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, ya kan, penyembah bintang gemintang dan sebagainya. Ini dalilnya, tapi dia nggak teruskan. Man amanahnya nggak diteruskan. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah, sepanjang mereka beriman kepada Allah. Maksud Allah ingin menyampaikan bahwa semua hamba-hamba Allah ini, apapun yang ia kerjakannya sepanjang mereka beriman dan beramal saleh. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga, ini satu hal yang perlu kita garis bawahi supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui, ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat, maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu alam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak diantara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di addu alaihi bin nawajid. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Antum masuk khulafaur rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati khulafaur rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat, nggak bisa.
Pada saat itu para sahabat ada masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu a'lam.